Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyadah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa aliyatihi al-karam wa jami'i ummatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyana kanu khususan ma'rifatan kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 455 ya. Al-biladu biladullah. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-biladu biladullahi wal ibadu ibadullahi. Fa haitsuma asabta fa'akim. Rawahu Ahmad an Zubair ibn al-Awwam. Al-biladu negara, biladullah itu negara Allah. Bilad itu jamak dari kata balad. Kalau baladun satu negara, kalau biladun negara-negara, banyak negara. Wal ibadu dan hamba-hamba, ibadullahi itu hamba-hamba Allah. Ibad itu bentuk jamak dari kata abdun. Kita yang ngaji malam Jumat itu nasoehul ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba. Nasoeh itu jamak dari kata nasihat. Fahaisuma, maka dimanapun engkau berada, asobeta yang engkau cocok, fa'akim, maka mukimlah di situ. Negara-negara ini ya punya Allah, hamba-hamba ini ya hambanya Allah. Maka dimanapun negara, tempat, wilayah, asobeta yang kita cocok, fa'akim, maka mukimlah di situ. Maksudnya di sini, maksudnya ini, kita ini bebas untuk memilih mau tinggal di mana. Yang penting di negara itu, di tempat itu kita menjadi lebih baik. Lebih baik dari sisi ekonomi, lebih baik dari sisi agama, lebih baik dari sisi kemasyarakatan. Kalau di satu tempat kita sudah menjadi lebih baik, maka perintah Rasulullah fa'akim, maka neteplah di situ. Rasulullah itu lahir di Mekah sampai usia 53 tahun. Karena di Mekah beliau berdakwah nggak berkembang, maka beliau pindah ke Madinah. Di Madinah kurang lebih selama 10 tahun sampai beliau wafat di usia 63. Nah, kita ini yang tinggal di sini kan pendatang semua. Biar Pak Haji katanya orang Betawi juga pindahan dari Pulau Jahe. Ya, Pak Yosef dari Lampung, karena di Lampung di sono kayaknya kok nggak berkembang, lari dah ke Bekasi. Kalau bercandaan orang Jakarta mah pokoknya asal di Jakarta udah nggak punya harapan, pindah aja ke Bekasi. Harapan Bekasi banyak, sampai ke ujung ujung harapan. Harapan mulia, harapan indah, harapan baru, harapan. Terus pokoknya kalau di Jakarta udah nggak punya harapan, pindah aja ke Bekasi. Harapan banyak. Pak Idris di Kampung Melayu kayaknya nggak ada harapan ya, pindah ke Bekasi. Pak Haji di Pulau Jahe kayaknya nggak ada harapan,
Di Pulau Jawa kok gini-gini aja, paling mentok jadi Bilal Pak Haji ya. Begitu pindah ke Bekasi jadi imam ya. Hijrah. Lah iya, orang kalau mau hijrah insya Allah berkembang, kalau netep ya begitu-gitu aja. Ya itu memang ya kan udah ngikuti jejak Nabi kan. Nabi itu masa dakwah di Mekah jauh lebih lama daripada di Madinah, tapi berkembangnya ketika di Mekah susah. Orang kalau di kampung halamannya emang kadang begitu. Orang-orang hebat itu rata-rata orang pindahan gimana? Yang asli situ ya udah gitu-gitu aja. Ya udah. Iya. Ya kita bisa lihatlah sekitaran kita tinggal, di sekitaran teman-teman kita yang orang asli itu biasanya malah yo nyantai-nyantai. Yes, pokoknya kayak saya orang sini ini masa sih mati kelaparan gitu. Lah ya yang orang kampung kan karena dia pendatang jauh-jauh meninggalkan kampung halaman. Lah kalau saya nggak berjuang ya babak belur, makan apa lah makanya. Lah ini kan sunnatullah, udah bukan hanya sunnatullah, ya sunnah Rasulullah. Kalau di kampung halaman, kayak saya lah misalnya, netep di kampung halaman, nah jadi muadzin aja nggak laku Pak Haji. Suara saya jelek. Kalau Pak Haji masih mending, suaranya bagus lah jadi Bilal. Naik jadi imam. Di sono mah kita disuruh kagak. Lah iya, udah ngapalin, udah latihan, nggak disuruh-suruh. Salah saing. Ya makanya kalau nggak berkembang pindah. Wong hadisnya ada kok. Lah di ayat Quran juga ada. Itu di ayat surah An-Nisa ayat 97. Itu ada bunyi ayat qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kalau memang nggak berkembang kan bumi Allah luas, maka fatuhajiru fiha, maka yo hijrah. Kalau memang kayaknya nggak ini nih, malah mentok di sini nih, hijrah. Rasulullah aja begitu. Para ulama-ulama besar itu kadang ya malah bukan asli orang situ, pindahan mungkin dari kampung halamannya, pindah membangun apa namanya tempat baru, membangun tempat baik baru. Kalau ini transmigrasi ya? Transmigrasi. Lah kayak keluarga saya misalnya, emak itu dulu tujuh bersaudara. Tanahnya cuma segitu-segitunya. Kalau dibagi 7 nanti di mana anak-anaknya. Akhirnya begitu ada program transmigrasi tahun 80. Bener Bang, tahun 80 ya transmigrasi itu ya. Wong kata mak saya baru umur setahun. Begitu transmigran yo di sono sekarang ada yang punya lahan sampai 20 hektar. Ayo, coba kalau tetap bertahan di Pulau Jawa. Yes, rumahnya ya RSSSSSSS. Sampai mati ini. Ya iya gitu aja hijrah. Yang dari Jawa ke Sumatera, yang dari Sumatera ke Jawa, Pak Yas. Ya, dalam ayat lain di surah Al-Ankabut juga hampir sama bunyi ayatnya. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Bumiku itu luas, maka yo perintahnya fatuhajiru hijrah. Maka kita pindah dari kampung halaman ini sudah termasuk menjalani sunnah Rasul. Termasuk sunnah Rasul Pak Haji ya. Pak Haji yang lahir orang Jakarta, begitu di pensiun pindah hijrah Pak Haji ya. Nah di sini fahaitsuma asobata fa'akim. Kalau memang kita sudah menemukan tempat, terus tempat itu bisa kita jadi lebih baik dari sisi ekonomi, dari sisi agama, dari sisi kemasyarakatan, ya wis perintah Rasulullah fa'akim, mukimlah di situ, neteplah di situ. Tapi kalau merasa belum puas, yo perintahnya fatuhajiru fiha, hijrah lagi. Tapi kalau udah cocok dari sisi mana saja, ya wis masyarakatnya cocok, keagamaannya cocok, ekonominya cocok, ya wis perintahnya fa'akim, maka mukimlah, bertempat tinggallah.
Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu satu di antara 10 sahabat yang dikabar gembira oleh Rasulullah jaminan surga. Wa huwa ahadul asyaraf al-mubasyaraf lahum bil jannah. Jadi kan ada 10 sahabat yang diinformasikan berita baik oleh Rasulullah dijamin surga. Yaitu pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan Abi Ubaidah bin Jarrah. Itu 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu 10 orang ini orang yang pertama-tama menyatakan diri keislamannya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid. Nomor 8, 9 Abdurrahman bin Auf, ini sahabat Rasulullah yang terkaya, Abdurrahman bin Auf namanya. Kemudian yang 10 Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu 10 orang yang al-mubasyarah bil jannah, yang diberikan kabar gembira surga. Bismillahirrahmanirrahim. 456. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Al-bayyinatu bukti, 'alal mudda'i wajib bagi orang yang menuduh, wal yaminu dan sumpah, 'ala man ankara wajib bagi orang yang mengingkari tuduhan. Hadis ini yang dipakai oleh para dalam persidangan. Orang yang menuduh satu perkara maka dia harus menyertakan bukti. Kalau lengkapnya ya tidak hanya bukti tapi juga saksi. Orang yang menuduh seseorang berbuat sesuatu ya harus ada bukti. Kalau pengen tuduhannya itu benar atau diakui. Atau saksi. Menuduh yang paling besar resikonya itu menuduh zina, namanya qadzaf. Orang yang menuduh orang lain berbuat zina itu harus bisa mendatangkan bukti dan saksi. Dan saksinya nggak cukup 1-2 orang, harus 4 orang. Padahal saksi itu harus benar-benar melihat itunya lagi di situ. Lah iya susah juga kalau menuduh orang zina itu. Kalau tuduhannya nggak bisa mendatangkan saksi dan bukti, maka tuduhannya dia anggap fitnah. Padahal misalnya dia melihat, terus nyari 4 orang, nyariin Pak Idris, Pak Yoko, Pak Mansur, Pak Fahdi kan lama. Lah kok buru kelar? Apa siaran langsung gitu ya? Pakai HP. Iya siaran langsung. Sekarang udah bisa siaran langsung. Lah iya. Nah, berat. Orang yang menuduh agar tuduhannya itu tidak disebut fitnah, maka harus al-bayyinah, harus ada saksi dan bukti. Wal yaminu, sementara sumpah, ala man angkara, bagi orang yang mengingkari tuduhan. Misalnya orang yang dituduh berbuat zina, maka agar tuduhannya itu tidak kena ke dia, maka dia wajib sumpah. Dan sumpah yang diakui itu ketika dengan menggunakan huruf qasam. Wallahi billahi tallahi. Kalau di Indonesia kan sama, demi Allah. Wallahi billahi tallahi. Orang yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah, kalau dia mengingkari sumpahnya, atau dia ternyata berdusta dengan sumpahnya itu, maka ada kifarat atau denda, hukuman di dunianya, yaitu puasa 3 hari berturut-turut. Demi Allah, bener nih pokoknya bagus.
Kalau Pak Yosef ya, misalnya biar apa itu? Yakin dah. Apa namanya pembeli apa namanya? Konsumennya yakin. Demi Allah nih, mungkin tendang sama beko aja nggak apa-apa. Ditabrak sama gajah. Tabrak sama gajah nggak apa-apa. Oh, gajahnya nggak boleh ke sini masalah. Kalau nggak percaya coba aja gajah datengin ke sini. Itu saat ada yang kalau ini ada sumpah pocong itu maksudnya gimana? Nah, kalau sumpah pocong itu budaya itu bukan hukum agama itu. Budaya gitu ya? Budaya itu kalau budaya ya biasa ya hukumannya budaya juga. Enggak tahu itu ya budaya itu. Kalau agama ya qasam tadi wallahi billahi tallahi. Atau di Indonesia kan ya demi Allah. Demi Allah, perumahan ini bebas banjir. Begitu dikolkan, kok banjir masuk? Iya bebas, maksudnya banjir masuk bebas. Pejabat, ya Allah, katanya Al-Quran, kitabnya korup. Kayak menjalankan tugas negara benar-benar ya. Nah, ya tugasnya itu ngumpulin duit, ngamankan duit. Itu kalau begitu dia perlu puasa nggak tuh? Lah ya kalau dia pengen tobat ya itu Puasa ya. puasa 3 hari berturut-turut. Kalau bolong satu ngulang dari satu lagi. Nah, yang repot itu kalau pulang malam di ngomongin sama istri biar nyakinin istri sampai pakai sumpah tuh repot Pak. Pak jam segini baru pulang ngaji. Ngaji jam 9 juga kelar. Wawahi ngaji. Katanya mencatat. Pak Idris ya. Kalau di kampung saya belum busuk. Apa? Belum busuk. Bukan. Itu sumpah. Bismillahirrahmanirrahim 457. Wah, hadisnya pendek ini. Tapi kalau hanya bisa terjemahkan bingung loh maksudnya. Al barakatu keberkahan itu fi nawasil khaili di ubun-ubun kuda. Ubun apa? Kuda. Khail itu kan kuda. Nawas itu ubun-ubun. Ini loh, ubun-ubunan kan ubun-ubun. Nah, maksudnya apa? Berkah itu ada di ubun-ubun kuda. Ya, itu cuma segitu doang hadisnya. Kalau cuma bisa baca tapi bingung juga ya. Maksudnya apa ini? Berkah di ubun-ubun kuda apa maksudnya Pak? Oh iya. Padahal itu hadis sahih loh, rawahul Bukhari wa Muslim. An Anas bin Malik bahwa keberkahan itu ada di ubun-ubun kuda. Berarti apakah kalau pengen berkah langsung suruh nyucuk ubun-ubunan kuda? Datang aja ke Harapan Mulia kan kuda banyak. Dicium aja. Begini, ini disebut dengan makna kinayah bisa. Makna kinayah itu bukan makna aslinya itu. Apa namanya? Kalau Indonesia kiasan. Bahwa kuda itu saat itu kan alat utama untuk kendaraan perang, untuk kendaraan jihad, untuk kendaraan mobilitas. Artinya keberkahan itu ada dalam pergerakan. Orang asal mau gerak, enggak jebebrek di rumah ya, jebebrek itu apa Indonesianya? Iya. Bekokok sama aja Jawa. Dekem aja di rumah. Asal orang itu mau gerak, perubahan ke arah kebaikan itu ada. Jangan jebebrek di rumah. Orang kalau jepeprek di rumahnya kan keberadaannya juga nggak dianggap ya. Begitu dia mati misalnya, emang siapa sih yang mati? Itu tuh yang mana sih orangnya ya? Dia nggak kenal orang, nggak pernah kumpul sama orang, diajak kerja bakti nggak mau, ya. Diajak ke musola dan nggak doyan, padahal ya kelihatannya Islam. Makanya kadang saya kalau ada orang, padahal kalau di kita ya di perumahan kita ini kan sarana banyak ya. Kalau yang dia hobi keagamaan, oke lah kumpul di musola. Yang hobi poli ya kumpul di lapangan, ya. Hobi bulu tangkis ya kumpul di bulu tangkis. Yang hobi mancing ada payos, ada. Iya. Yang hobi catur ada catur. Iya kan. Tenis meja ada. Tenis meja ada. Ini kan sarana untuk bergerak maksudnya.
Lah kuda itu dulu adalah simbol mobilitas, pergerakan. Kalau diem jadi penyakit. Air aja kalau diem jadi penyakit ya. Kalau ngalir ya sehat. Udang aja nggak mau kalau di air diem ya. Ikan aja itu mati kalau airnya diem. Nah, iya, artinya pergerakan. Orang pengen hidupnya berkah, berubah ke arah kebaikan, ya penting mau gerak. Ayam aja asal mau gerak makan ya. Kecuali ayam yang dikandangi. Ya biar dikandangi, kalau nggak gerak juga nggak makan ya. Biar makannya taruh di depannya nih. Paling nggak dia kan gerak gini kan. Itu maksudnya arahnya ke sana. Kalau itu pakai bahasa kiasan. Bahwa kuda itu dulu sampai diabadikan dalam Al-Quran, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal muwirati subha fa atharna bihi. Nah, itu kan bahasan tentang kuda. Kalau dimaknai secara tekstual, oh ntar pada miara kuda ya. Kalau dulu iya lah, kalau di sini miara kuda ya. Naruhnya di mana ya? Nyari bos. Nah, diikat di situ ya. Mobil kan? Lah, mobil. Nah, ya kuda sekarang itu kakinya bulat-bulat itu. Kakinya bulat-bulat itu. Udah. Itu kalau dimaknai secara apa tadi? Apa ya? Kiasan. Karena tidak semua yang diucapkan oleh Nabi itu tekstual gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-busaqu fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Al-busaqu meludah atau yang sejenisnya. Apa kalau namanya? Kalau kayak orang pilek itu apa? Yang keluar ingus, sisi kalau orang Jawa. Enggak, kalau orang Jawa kan ya kalau orang Jawa kan sisi nih, yang biasanya kan apa namanya itu? Nyempretin. Apa lagi? Nyempretin ingus. Nyempret. Kalau orang Jawa sisi ya, Mbak. Sisi kan Pak Bardi Purworejo sisi kan. Kalau Cilacap apa Pak Mansur? Sisi ya. Kalau Sudah sempret. Sunda naon ya? Sempret ya. Kalau ini loh. Nying sering. Nying sering. Ya itulah. Pokoknya paham lah sempret. Bahasanya pembanjar napa, Mbak? Sisi ya pada baik ya. Nah ya itu kan. Ya kan. Atau yang sejenis dengan itu orang yang, mohon maaf bahasanya agak jorok ya, yang gitu. Oh, Ya pokoknya yang sejenis itulah. Busok itu loh maksudnya. Ya kalau orang Jawa riak ya. Al-busaqu meludah fil masjidi di dalam masjid khati'atun itu satu kesalahan, satu dosa. Karena di zaman Nabi itu kan masjidnya nggak kayak sekarang pakai keramik, pakai marmer, pakai karpet, pasir. Yes, pasir. Wong pernah di Bulughul Maram itu kan ada riwayat orang Badui. Orang Badui itu orang suku Arab yang pedalaman, datang-datang ke masjid langsung kencing. Ya kan dia nggak tahu kalau itu masjid. Masjid itu kan cuma kayak orang yang ngadu burung keplek, burung darah itu. Cuman di tiang sono, tiang sono, tiang sono, tiang sono. Udah cing gitu tok. Kayak ngadu burung darah itu kan cuman pakai itu tok kan. Ntar paling dikasih tali. Nah jadi cuman itu tok lah. Orang Badui itu tiba-tiba datang-datang langsung kencing. Lah sahabat Umar kan orangnya temperamen. Langsung ngurus pedang. Mau dibacok. Kurang ajar datang-datang orang kencing. Lihat ibarat di sini loh misalnya, ya Mbah yo. Tahu-tahu ada bocah kencing loh, pengennya kan di. Lah kemudian sama Rasul, biar diselesain dulu itu kencingnya. Lah kalau dikejar-kejar pakai pedang, yo malah ngeprek-ngeprek kemana-mana kan. Yo biarin. Udah biarin. Begitu udah kencingnya selesai, dia udah pergi. Lah Rasulullah nyuruh sahabat yang lain udah
Apa? Diuruk. Diuruk kayak kucing kalau habis kencing itu. Nah, mana gitu. Nah, itu pernah kejadian di zaman Nabi begitu. Lah, kemudian intinya dari ini adalah al-busaqu fil masjid khati'atun, kalau kita membuat masjid itu najis. Ya kalau ini kan ludah, ya dengan yang lain lah. Itu satu dosa. Lah untuk wa kafaratuha, dan untuk melebur dosa itu, menghilangkan dosa itu adalah dafnuha, menguburnya. Lah kalau zaman dulu kan pasir ya wes asal dikubur berarti udah selesai urusan. Lah kalau sekarang mungkin jadi pel. Kadang kita kalau bawa anak ya ke masjid, entah lupa nggak dipakein pampers, lah kemudian kok kencing di situ, maka yang dosa kan ya bukan bocahnya, orang tuanya. Lah maka sebagai kafarotnya, tebusannya ya mensucikan itu, membersihkan itu. Agak kayak mau bersih nggak jadi, malah nggak enak. Nah, al-busaqu fil masjidi khati'atun. Orang ludah alias ngotori masjid itu ya satu dosa. Lah, ketika ngotori masjid itu kejadian, maka ya hukumannya, kafarotnya ya membersihkannya itu. Lah kalau dulu membersihkannya cuma asal ditimbun ya udah kayak kucing. Kalau zaman kita dulu di musola ya, di kampung saya itu kan musolanya kan kayak panggung. Kan ada celah gini-gini. Asal sujud kok pas celah ludah. Kan ke bawah kan, Mas. Yang di bawahnya buat ternak kambing. Zaman dulu, zaman sekarang udah nggak ada, udah musola-musola yang pakai papan udah pada diganti pakai kayu. Nah, intinya hadis itu tadi, kalau kita membuat masjid atau tempat ibadah kita itu najis, ya hukumannya ya membersihkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Harfut ta. Oh ternyata huruf ba cuma dikit ya. Huruf alif yang seambrek dapat ya. Huruf ta. Harfut ta'i, huruf ta. Oh, udah dapat 3 huruf lah ya. Lumayan lah. 3 tahun dapat 3 huruf. Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Tabassamuka, senyummu, fi wajhi akhika, di wajah saudaramu, shadaqatun, shadaqah. Yang senyum bukan bibir loh ya, wajah. Wajah itu berarti kan ya bukan hanya cuma bibir tok kan yang senyum. Muka ceria ya. Mukanya ceria, jangan mukanya ditekuk. Kayak orang selalu tanggal 6 aja kan ditekuk. Gak ada Pak Eman sih, ada Pak Eman enak aja gini. Takut ya. Takut abang matur ada, takut ya. Mukanya jangan ditekuk aja itu. Mukanya itu yang ceria, yang kelihatan happy gitu loh. Itu sodako. Nah, Pak Yos ketawanya kan itu sodako. Nyenengin orang terus sudah. Ketawain orang. Ketawain orang. Ini kalau ketawain orang. Ya ketemu orang wajahnya itu yang sumringah gitu loh. Masang wajah sumringah di hadapan orang itu sodako. Kalau di Barzanji itu kan ada ya. Marra'a wajhaka ya Sa'ad. Man, siapapun ro'a yang melihat wajhaka, ke wajahmu, ya Sa'ad, pasti akan gembira. Alias siapapun yang melihat wajah Rasulullah itu selalu masang ceria ya apa namanya? Gembira. Dan kita sebagai umat Rasul ya ikutan itu ya. Yang ceria gitu loh, biar di rumah itu agak bumet-bumet gimana itu kalau ketemu orang senyum, kelihatannya kayak nggak punya problem gitu. Lah kalau ketemu orang main, kapan senengnya orang model begini. Saya kalau nonton YouTube ceramahnya Ustadz Wahabi siapa ini, yang jenggotnya ini ngawur, selama saya nonton videonya kok nggak pernah saya lihat dia itu senyum atau ketawa.
Manyun, ini umatnya siapa? Lah umatnya Nabi itu yang happy, bahagia. Makanya saya kalau ngajar pokoknya sebisa mungkin pokoknya bahagia. Yo ngajinya kan pokoknya bid'ah, neraka, sesat. Udah wajahnya serem ya. Enggak ada happy-happynya, enggak ada senyum-senyumnya nih yang diikutin Nabi siapa ini. Nah, kalau Nabi Muhammad kan marra'a wajha kaya sa'ad ya karimal walidaini hauduka sawfil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Kalau lagi makabaran kan ada ya? Ada. Kalau pas lagi berdiri iya. Ini kan ada marra'a wajha kaya sa'ad. Nah, Rasul itu kalau ketemu siapapun ya wajahnya itu sumringah. Mayun ini harus ngikuti sopo. Kalau kata bahasanya Jainuddin Amjad, moka ditekuk mulu kayak dompet tanggung bulan. Tahu dompet tanggung bulan itu dompetnya kayak apa sih? Loh, padahal kalau kosong itu dibuka malah senyum loh dompet itu kan. Iya biasanya almarhum Jainuddin Amjad kan begitu ya, muka ditekuk mulu kayak dompet tanggung bulan. Dulu saya waktu denger itu dompet tanggung bulan itu dompet apa ya? Ya dulu di kampung kan bahasa Indonesia kan masih pas-pasan kan tahun. Taunya tuh bahasa kiasan. Bahasa dompet tanggung bulan. Sodakoh, ketemu orang wajah senyum, sodakoh. Tapi ya kalau ketemu orang, kalau nggak ketemu orang kok. Enggak, takutnya habis ngaji ini maknanya dengernya keliru. Yang penting senyum sodakoh, begitu pulang senyum. Ketemu tiang listrik senyum, ketemu pohon mangga senyum. Wah, guys. Boleh cek. Rumah kos. Di situ ada kata akhika saudaramu, berarti ada pihak lain. Tapi sekarang kan banyak senyum-senyum sendiri ya kalau megang HP kan. HP. Iya. Sampai video yang lucu sendirian. Iya. Sendirian di pos gerdu, sendirian ketawa. Yang kagak tahu namanya gila kali. Katanya HP. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar shadaqah. Perintahmu kepada yang baik dan cegahmu kepada yang tidak baik, shadaqah itu juga shadaqah. Ada orang mau ngambil mangga bah yang di dalam pagar. Jangan, di dalam pagar nggak boleh. Shadaqah itu bah. Diingetin itu shadaqah. Apa Pak Idris? Kita ketawanya. Ketawanya Pak sepet. Laku utama. Itu namanya kan amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar itu nyegah kepada yang tidak baik. Jangan. Jangan pagar, nggak boleh. Lawan satu. Ya memang begitu. Emang ada kenyataan ini Pak Idris? Kenyataan. Oh iya. Ada yang nunjukin. Yang ngaku korban juga. Ngaku korban juga. Ada temennya Pak Ustadz. Oh, ada temennya. Kalau yang di jalanan mah terserah di jalanan. Itu cuma musola kan di luar itu. Baru dibungkusin sama ibunya. Mau dibungkusin, mau di apa, nanamnya di jalan kok. Itu samping saya dia walaupun di dalam, tapi sebagian masuk ke jalan ya boleh. Iya. Ya kalau yang masuk pagar loh. Lah kita ingetin. Nah itu namanya nahi mungkar. Masuk nahi mungkar. Oh iya, yuk, petikin yuk. Wah itu namanya amar mungkar. Dalam pagar itu Haji. Ya udah, yuk. Kenapa Pak Idris? Dua aja dulu. Nggak kebagian. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian dari sedekah. Nah, kalau mau sedekah duit kita ya pas-pasan ya sedekah yang lain. Wa irsyaduka fi ardid dolal laka sedekah.
Wa irsyaduka dan menunjukkanmu. Kamu menunjukkan maksudnya. Fi ardid dolal orang yang tersesat. Laka bagimu sodakoh. Itu sodakoh. Tukang apa yang antar-antar paket itu. Kalau blok H 2 nomor 7 mana Pak? Kita tunjukin. Nah itu bagian dari sodakoh. Kadang kan kita mau sodakoh kan tunggu disopanin dulu ya. Kalau dia sopan kita unjukin, kalau nggak dia sopan ya kita Sasarin. Masih bikin motor biasanya. baik. Kadang yang nanya juga songong sih ya. Udah nangkring di motor nggak dimatiin. Pak, blok H 7 mana? Kita kan pasal ada. Songong. Jembatan pinggir kali songong. Jauh. Balik lagi. Kalau cowok ya jauh. Balik lagi siaran dulu di sini. Ini bagi yang aplikasi Google Map itu berarti sodakoh terus ya. Yang nggak nyasarin maksudnya. Yang eglon cacat mobilnya. Nah ya wa irsyaduka fi ardid dolal laka sodakoh. Kita menunjukkan arah orang yang tersesat itu sodakoh. Ya berarti kan yang selalu menunjukkan arah kan map ya. Iya. Berarti mungkin pencipta map itu terinspirasi dari hadis ini. Kemudian wa imatotuka dan menyingkirkan dan kamu menyingkirkan al hajaro batu wasyauka duri wal aulma tulang anit toriki dari jalan yang dilalui orang laka sodakoh bagimu itu sodakoh. Ada paku, ada beling, ada kawat atau apa nanti takut kena orang kita pinggirin, kita amanin, itu bagian dari sodakoh. Sodakoh yang begitu ya, malah yang kayaknya asli ikhlas itu ya. Kan nggak perlu duit. iya kan nggak perlu keluar duit, nggak perlu publikasi kan ya. Apakah mau ngambil batu selfie dulu gitu. Ada paku di selfie nih. Alhamdulillah sodakoh nyikirin paku. Kayak kebangetan temen. Berarti mobil yang nyari paku itu ya sedang kotor dia ya. Nah iya, yang mobil yang nyari paku itu yang pakai. Kadang dapat. Oh, kalau yang tukang tambal ban nyebar paku, wah. Sip. Nah iya. Insya Allah sedekah yang begini malah ikhlas ya. Ikhlas lah. Loh, nggak keluar duit, nggak keluar tenaga juga seberapa sih, kadang sambil jalan pakai kaki kadang. Lah kalau bikin polisi tidur gimana? Nah, ada yang sewot. Ya kadang si malakama sih ya kalau masalah polisi. Kalau nggak dibikinin, yo yang naik motor nggak tahu diri. Kalau dibikinin kadang kasihan tukang dagang yang dorong. Ya kan? Kadang kan ada polisi tidur udah kotak kecil lah, wah itu nyakitin. Kalau yang apa namanya landai gitu kan ya enak ya. Enak. Ini kadang kecil. Kecil kotak agak tinggi lagi. Wah, gitu. Kalau motor kita pakai motor sih ya, yang dorong gerobak tukang mie ayam atau gerobaknya gede, airnya masih penuh kan, weh. Nanya berbalik kompak. Ya si malakama sih masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim 460. Tajiduna engkau akan menjumpai annasa orang-orang itu manusia ma'adin itu makdan. Kalau makdan itu tambang yang emas, logam, perak, macam-macam gitu. Dari kata makdan. Kalau ma'adin sama oh lagi lewat tadi. Tajidunan nas, kau akan menjumpai orang-orang itu ma'adin. Ma'adin jamak dari makdan, logam, tambang, perak. Apakah manusia perak yang di pinggir jalan itu maksudnya?
silver ya kan? Enggak, maksudnya begini. Kita selalu akan menjumpai orang-orang itu yang berharga. Tambang itu kan barang berharga. Kita akan menjumpai orang-orang itu yang punya nilai lebih dari orang lain. Itu akan selalu kita jumpai dimanapun kita berada. Orang yang punya apa namanya itu skill ya, punya keahlian, mempunyai nilai lebih dibanding dengan orang lain. Dimanapun kita berada pasti akan ketemu dengan orang-orang model begitu. Ya, kita pindah kemanapun ya akan ketemu. Di bidang apa aja, misalnya ada orang kan keahliannya macam-macam ya. Ya, pokoknya ada aja orang yang ma'adin itu artinya tambang. Nah, tambang itu maksudnya adalah barang berharga. Nah, nilai ya. Fakhiyaruhum fil jahiliyah, dan orang-orang terpilih di masa jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, maka tetap akan menjadi orang terpilih di masa Islam idza faquhu, ketika ia menyatakan diri masuk Islam. Contohnya lah kayak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu waktu jahiliyah dia punya nilai lebih, ditakuti orang. Orang-orang mau dakwah, orang-orang mau ibadah aja takutnya sama Umar. Tapi begitu ia masuk Islam, ganti kebalikannya. Orang-orang kafir jadi takut sama Umar. Nah, Umar itu masa jahiliyah ya orang terpilih, masa Islam ya orang terpilih. Di pandangan orang-orang jahiliyah, Umar itu yang ma'adin tadi itu orang-orang punya kelebihan. Nah, di masa Islam juga sama. Bahkan ketika Umar itu masuk Islam kan langsung nemui Rasulullah, ya Rasul, kenapa dakwahnya sembunyi-sembunyi? Toh ini menyampaikan kebenaran. Kalau Rasulullah sembunyi-sembunyi, majunya lama. Udah, ayo kita keluar, saya backingnya. Wow. Begitu keluar Umar langsung pegang bonus. Ayo, siapa yang anaknya pengen yatim, bininya jadi janda, ayo silakan alangi. Ini Nabi saya mau dakwah. Oh, Umar, macam-macam sih. Weddingan pusat. Deke nganye pusat. Umar ini panglima perang yang nggak pernah takut dengan siapapun. Lagi jenderal. Lah ini namanya ma'adin, itu begitu loh. Lah dimanapun kita akan selalu menjumpai orang-orang yang begitu nilai lebih, dia di sisi mana aja, entah dia di sisi ekonominya, agamanya, atau mungkin kemasyarakatannya, itu akan selalu ada. Dimanapun itu kan ada orang-orang begitu. Baik dulu waktu dia masih kurang ajar misalnya, atau ketika dia sudah tobat. Ya contohnya kayak Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima perang yang nggak pernah kalah. Waktu kafir ya begitu. Waktu perang Uhud sampai pasukan Islam kocar-kacir nggak karuan, ya gara-gara Khalid bin Walid. Tapi begitu Khalid masuk Islam, ganti pasukan kafir yang kocar-kacir nggak karuan. Dimanapun ia berada, orang-orang yang begini akan selalu punya nilai lebih, ma'adin itu tadi maksudnya. Wa tajiduna khairan nas, dan engkau akan menjumpai sebaik-baiknya orang. Fi hadza sya'ni, di masa seperti ini. Asyaddahum lahu karahiyatan, orang yang banget benci dengan Islam. Qabla ayyaqa fihi, sebelum ia masuk Islam. Lah Umar itu kan masuk Islamnya kan pada di puncak-puncak kebenciannya terhadap Islam kan. Wong dia berencana dari rumah itu mau membunuh Rasulullah. Begitu di jalan ia ketemu seseorang, kalau bahasa kita kan ditanya, Muhammad mau kemana? Mau membunuh Umar mau kemana? Bunuh Muhammad. Ngapain? Itu nyebarin ajaran baru. Lah, jangan Muhammad dulu, itu adikmu udah ikut ajaran Muhammad. Wah, kurang aja, disamperin adiknya mau dibunuh. Lah, ketika itulah ia dapat hidayah dari Allah ketika membaca surah Toha. Surah Toha yang juz 17 ya. Toha. Ya, di puncak-puncak kebenciannya terhadap Islam, malah masuk Islam. Ya, makanya kadang ketika ada tokoh-tokoh yang kalau kita nonton YouTube gitu ya, ngelak-ngelak Islam nggak karuan, ya kita doain siapa tahu dia nasibnya kayak Umar.
saat benci-bencinya dengan Islam justru malah dapat hidayah Islam. Ya, itu orang-orang terbaik itu kadang ya begitu. Wa tajiduna syarran nas, dan kita akan menjumpai seburuk-buruknya orang. Yaumal qiyamati, di hari kiamat, indallahi, di sisi Allah, dzal wajhaini, yang punya muka dua. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin, yang ia datang ke kelompok lain dengan satu wajah, wa haula'i biwajhin, dan datang kelompok lain lagi dengan wajah yang lain juga. Muka dua. Munafik. Gimana lagunya Ida Laila Pak Idris? Orang paling kaya. Bila engkau berbicara, lain di mulut, lain di hati. Gimana lanjutannya Pak Idris? Nah, kalau Pak Yosef nggak tahu, Pak Yosef tahunya Dewa 19 ya. Wali. Kalau Mbah mah lagunya ya putraku si ande lumut. Mbah. Sesuai masanya kan. Yang dimaksud seburuk-buruknya orang di hari kiamat itu adalah orang munafik. Dan salah satu penyebab kekalahan umat Islam di perang Uhud, selain dari lawan yang memang panglima perangnya itu tangguh, cerdas, Khalid bin Walid, di dalam juga digerogoti oleh namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu tokoh munafik yang merusak semangat pasukan Islam. Dari rumah ini ngompor-ngompor, ayo perang. Begitu di jalan, dimentai ya boy. Apalagi perang, balik pulang. Kasihan binimu cakep, ntar kalau kamu meninggal. Itu kerjaannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kayak ini nyemangati di depan Nabi, nyemangati. Ayo perang, takbir, sabu. Begitu orang-orang udah maju, dia agak melipir mundur sambil ngomong. Iya itu bangsanya apa? Tinggi kalau orang Jawa itu. Kalau orang sini bangsat mbak dia. Lah iya makanya orang kalau musuh dalam selimut tuh dikatain tinggi lah, orang Jawa kan tinggi ya. Kalau nyamuk itu kan musuh di luar selimut kan ya. Lah kalau tinggi, bangsat itu kan musuh dalam selimut. Tahu-tahu tersep pada merah dan bumbu. Lah di zaman Nabi, tokoh munafik yang paling terkenal namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai-sampai ia itu pura-pura bangun masjid. Sampai namanya Masjid Diror. Akhirnya masjid itu dibakar oleh Rasulullah. Maka di zaman Nabi itu udah ada masjid yang dirobohkan oleh Rasul. Karena masjid itu dibangun untuk nyaingi untuk memecah persatuan umat Islam. Namanya Masjid Diror. Udah ada masjid yang dihancurin. Ya karena masjid itu bukan membawa kebaikan tapi malah ngendor-ngendorin semangat umat Islam. Begitu misalnya di Masjid Kuba, di Masjid Nabawi ini rapat nih. Kita akan perang lawan munafik. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul kita kumpul di masjid sono. Dimentang-mentain. Ngapain perang? Gak usah. Anakku masih kecil-kecil nanti yang nafkahi siapa? Biniku cakep nanti anak malah diambil orang. Akhirnya pada saat perang Uhud kalah. Umat Islam kalah. Itu faktor internalnya. Kalau eksternalnya kan memang lawannya dipimpin panglima perang yang tangguh dari Khalid bin Walid. Wallahu a'lam bishawab.